Iyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang semoga dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita di malam hari ini insyaallah, masuk ke hadis yang ke-73 dari bab at-taqwa, dan hadisnya hadis yang kelima kalau dari bab takwanya sih. Saya bacakan hadisnya. An Abi Umamah Sudayy bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada'i faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu at-Tirmidzi fi akhir kitabis shalah wa qala haditsun hasan sahih. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang di bab takwa ini hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah petunjuk. Kata Syekh, yang dimaksud dengan petunjuk adalah ilmu. Maka tentu setiap kita di dalam kehidupan dunia ini butuh ilmu. Jangankan ilmu akhirat, ilmu dunia pun kita perlu. Maka hidup harus dengan ilmu. Kalau kita ingin berbahagia dan selamat di akhirat, juga harus dengan ilmu, petunjuk, ya. Dan beliau Nabi SAW juga disuruh berdoa kepada Allah agar beliau meminta kepada Allah ditambahkan ilmu. Kemudian beliau juga berdoa meminta kepada Allah tentang ketakwaan, karena ketakwaan merupakan kemuliaan seseorang. Juga wal afaf, meminta kepada Allah agar dijaga, ya, dari akhlak yang buruk, diberikan penjagaan untuk mensucikan diri, kehormatan dirinya dari perbuatan yang dilarang. Kemudian wal ghina, merasa cukup hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketika seseorang butuhnya kepada manusia, maka itu merupakan kehinaan. Sedangkan ketika seseorang merasa butuh dengan Allah, maka itu merupakan ibadah, ya, kemuliaan bagi orang tersebut. Nah, pada kesempatan hari ini hadis yang kelima dari Abu Umamah yang tadi sudah dibacakan, dari Abu Umamah Sudayy bin Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala, yang semoga Allah meridainya, berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah mendengar, kata Abi Umamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu fi hajjatil wada', beliau berkhutbah pada haji wada'. Faqal, lalu Rasul berkata dalam khutbahnya, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Kita tahu bahwa takwa menurut istilah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah berdasarkan nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, dan meninggalkan larangan Allah pun berdasarkan petunjuk ataupun nur, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa adalah wasiat Allah kepada para rasulnya. Takwa adalah wasiat Allah kepada para nabinya. Takwa adalah wasiat para rasul, para nabi kepada umat-umatnya.
Demikian pula takwa adalah wasiat orang-orang terdahulu dan untuk orang-orang kemudian. Karena kemuliaan seseorang itu ada pada diri takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan Allah akan memasukkan seseorang itu ke dalam surganya karena takwanya. Surga itu uiddat lil muttaqin, sudah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita sebaliknya, apa yang Allah perintahkan tidak dilaksanakan, apa yang Allah larang malah kita melaksanakannya, maka ini adalah sangat rugi dan terbalik. Rasul menyampaikan dalam khutbah haji wada, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wa sallu khamsakum, dan salatlah kalian 5 waktu, salat yang difardukan. Salat 5 waktu, 5 salat kalian. Wasumu syahrakum, dan berpuasalah pada bulan kalian, yakni bulan Ramadan. Berpuasalah pada bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan kata Nabi, tunaikan zakat harta kalian. Wa ati'u umara'akum, dan taatilah oleh kalian pemimpin-pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian masuk surga Rabb kalian. Maka di sini dapat kita fahami apa yang disampaikan oleh Nabi dalam khutbahnya di haji wada, pada waktu haji wada, haji perpisahan. Hendaklah kita bertakwa. Kemudian lebih khusus, ya, kita disuruh menunaikan salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, kemudian mentaati pemimpin. Maka kata Nabi, tadkhulu jannata rabbikum, niscaya kalian masuk surga Rabb kalian. Hadis hasan sahih, ya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menjelaskan, kanat khatabar Rasul sallallahu alaihi wasallam ala qismain. Khutbah Nabi itu dibagi 2. Yang pertama khutbah ratibah, khutbah yang bersifat rutin. Nabi berkhutbah yang bersifat rutin, yakni yang pertama itu. Yang kedua khutbah aridah, khutbah yang bersifat sewaktu-waktu. Fa amma ratibah, adapun khutbah yang rutin, fa hiya khutbatu fil juma'. Adapun khutbah beliau yang rutin itu yaitu khutbah fil juma', khutbah di setiap Jumat, itu yang rutin. Wal a'yad, juga di setiap hari raya. Fa innahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yakhtubun nas, beliau berkhutbah di hadapan manusia fi kulli jum'ah, di setiap Jumat. Nabi berkhutbah di setiap Jumat, maksudnya di setiap salat Jumat. Wa fi kulli id, dan pada setiap id, baik Idul Adha maupun Idul Fitri. Kemudian waqtalafal ulama rahimahumullah, dan para ulama berbeda pandangan rahimahumullah fi khutbati salatil kusuf, tentang khutbah salat gerhana. Hal hiya ratibah au aridah, apakah khutbah dalam salat gerhana itu merupakan rutin atau sewaktu-waktu. Wa sababu ikhtilafihim, dan sebab perbedaan mereka, annal kusufa, bahwasanya gerhana matahari tersebut lam yaqa fi ahdir Rasuli sallallahu alaihi wasallam illa maratan wahidah, tidak terjadi di zaman Rasul kecuali hanya 1 kali. Jadi selama Rasul hidup, gerhana matahari itu cuman beliau dapati 1 kali saja. Ya. Walamma shala
qama faqataban nas sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala beliau salat dan berdiri lalu berkhutbah. Lalu berkhutbah di hadapan manusia. Berikutnya jemaah sekalian, fadhahaba ba'dul ulama, sebagian ulama yang lain berpandangan ila annaha minal khutbir ratibah, bahwasanya salat kusuf, salat gerhana matahari itu termasuk yakni khutbah yang rutin, ratibah. Wa qala inal asla anna ma syara'ahu sallallahu alaihi wasallam fa huwa thabitun mustaqirun. Dan berkata, sesungguhnya asalnya apa yang telah Nabi syariatkan maka tetap adanya. Terus menerus gitu, tetap adanya. Walam ya'qil kusuf marratan ukhra, dan tidak pernah lagi terjadi gerhana matahari pada waktu yang lain. Fayatrukul khutbata hatta naqul, yang sehingga beliau meninggalkan khutbah, ya. Kemudian kita katakan sesungguhnya gerhana tersebut termasuk dari khutbah yang sewaktu-waktu. Tapi yang benar adalah bahwa di sini dikatakan bahwa khutbah beliau dalam salat gerhana termasuk ratibah, termasuk yang rutin, ya, walaupun sekali dalam hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya bahwasanya walakinal aqrab, di sini dikatakan akan tetapi yang paling dekat annaha minal khutabil ratibah, bahwasanya khutbah di salat gerhana matahari itu termasuk ratibah. Wa annahu yusannu lil insan, dan bahwasanya disunnahkan bagi manusia idza shalla salatal kusuf, apabila dia melaksanakan salat gerhana matahari, an yaquma, hendaklah dia berdiri, fayakhthubun nas, hendaklah dia juga berkhutbah di hadapan manusia, wa yudzakkirahum, dan mengingatkan mereka, wa yukhawwifahum, dan memberikan yakni rasa takut kepada mereka, kama fa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini tentang khutbah beliau. Ya, ulama membagi dua, ada yang sifatnya rutin, ada yang sifatnya yakni sewaktu-waktu. Berikutnya, wa kana min jumlati ma dzakara fi khutbati fi hajatil wada annahu qala, dan di antara apa yang beliau sampaikan dalam khutbah wada, beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Dan ini sebagaimana firman Allah, ya ayuhan nas ittaqu rabbakum, surat An-Nisa ayat 1. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Maka di sini fa amara Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nasa jami'an. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada manusia secara keseluruhan. Ya ayuhan nas, sifatnya umum, keseluruhan. An yattaqu rabbahum, agar manusia semuanya bertakwa kepada Rabb mereka. Alladzi khalaqahum, yang telah menciptakan mereka, wa amaddahum bi ni'amihi, dan Allah memberikan kepada mereka dengan banyak nikmatnya, dan Allah menyediakan untuk mereka untuk menerima, ya, dan Allah perintahkan mereka untuk menerima risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya jemaah sekalian, dalam hadis tadi ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, wasallu khamsakum, dan salatlah kalian apa yang Allah fardukan kepada kalian, yakni khamsakum, salat 5 waktu. Maka salat 5 waktu merupakan perintah. Sallu salawatil khamsa, hendaklah kalian, kata Nabi,
melaksanakan salat 5 waktu allati faradahallahu azza wa jalla, yang telah Allah fardukan salat 5 waktu tersebut ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam, kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya setiap kita, setiap manusia tidak meninggalkan salat, karena salat merupakan perkara yang agung. Bahkan salat merupakan syariat yang pertama, kewajiban pertama setelah seseorang itu bersyahadat, maka dia berikutnya harus menegakkan salat. Bahkan perkara salat adalah perkara yang besar, yang sehingga tidak sepatutnya setiap manusia, setiap kita menyia-nyiakan salat. Bahkan orang-orang yang menyia-nyiakan salat itu, dia terancam dengan api neraka. Sebagaimana Allah berfirman, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Kelak nanti ada pengganti setelah mereka, yakni pengganti yang menyia-nyiakan salat dan hanya mengikuti syahwat. Maka kata Allah, fasawfa yalqauna ghayya, maka kelak nanti mereka akan menemui ghayya, akan masuk ke dalam ghayya. Ghayya itu adalah sebuah sumur di dasar neraka jahanam, dan di sanalah ancaman bagi orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Bahkan dalam ayat yang lain Allah berfirman, ma salakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk neraka saqar? Qalu, mereka menjawab, orang-orang yang di dalam neraka saqar, qalu lam naku minal musallin, dulu kami bukan termasuk orang-orang yang salat. Maka tidak patut bagi kita setelah mengetahui hal ini kemudian kita menyia-nyiakan salat. Bahkan dalam surat Al-Ma'un termasuk di antara ciri mendustakan agama adalah fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang salat, yakni alladzina hum an salatihim sahun, yakni mereka yang lalai dalam salat mereka. Salat tapi lalai, salatnya tidak ditegakkan sebagaimana mestinya. Maka orang yang malas mendirikan salat pun ini bagian dari sifat karakter orang munafik. Ya innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ilas shalah, apabila orang-orang munafik menegakkan salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan bermalas-malasan. Maka supaya salat kita terjaga, syariat sudah menyediakan tempat dan waktunya. Di antaranya adalah disyariatkannya salat berjamaah di masjid ataupun di mushola di mana kita berada, agar kita bisa mendirikan salat, baik dari sisi waktunya maupun syarat rukunnya bisa ditegakkan. Bahkan kalau kita salat dengan khusyuk, termasuk ciri dari sifat orang yang akan mewarisi surga Firdaus. Ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Telah beruntung orang-orang yang beriman, yakni mereka yang dalam salat mereka khusyuk. Ya. Kemudian ada lagi walladzina hum li salawatihim yuhafizun. Mereka adalah orang-orang yang terhadap salat-salat mereka menjaganya, menjaga salat-salat mereka. Kemudian lanjutannya ulaika humul warithun. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi, ya. Ulaika lahumul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Yaitu orang-orang yang akan mewarisi firdaus, surga. Di antara cirinya adalah orang yang menjaga salat. Qad aflahal mu'minun
الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم يحافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم عادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لصلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ini sifat-sifatnya. Jadi di antara sifat orang yang mewarisi surga Firdaus menjaga sholat, terhadap amanat juga dilaksanakan, tidak mengkhianati amanah, zakatnya dikeluarkan, nanti ada ya menunaikan zakat, kemudian menjaga kemaluannya ya kecuali kepada istri mereka ya. Itu jadi sholat ini sangat penting. Banyak sekali kita kaum muslimin masih kurang perhatian terhadap perkara besar ini ya. Padahal kata Nabi, pemisah antara orang itu kafir atau muslim, sholat perkaranya ya. Perjanjian kita, perbedaan kita dengan mereka adalah perkara sholat ya. Faman tarokaha, barang siapa yang meninggalkannya ya faqad kafara. Atau dalam hadis yang lain ya, bahwa sholat itu tiang agama ya. Barang siapa yang aqamaha, menegakkan sholat, faqad aqamaddin, maka dia menegakkan agamanya ya. Faman tarokaha, barang siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin, maka meninggalkan sholat itu berarti dia merobohkan agamanya. Ini ya, jadi penting perkara sholat ini ya. Jangan kita kemudian menyepelekan, menggampangkan sholat. Misalnya kalau lagi repot, wah sudahlah sholatnya ditinggalkan. Jangan ya, jangan. Begitu khutbahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu wasumu syahrakum, dan berpuasalah kalian di bulan Ramadan. Syahrakum, bulan kalian. Di bulan kalian maksudnya di bulan Ramadan. Ai syahru Ramadan. Ya, kita menegakkan salat, mendirikan salat. Kemudian kita juga diwajibkan oleh Allah berpuasa Ramadan 1 tahun 1 bulan. Hal yang wajib bagi kita. Hal yang wajib bagi kita. Ya, kalau salat setiap hari. Kemudian waqalu wa addu zakata amwalikum. Nabi menyampaikan dalam khutbah wadaknya, hendaklah kalian menunaikan zakat kalian, zakat amwalikum, yakni zakat harta kalian. Tu'tuha mustahiqiha, hendaklah kalian berikan zakat harta kalian itu kepada orang yang berhak menerimanya. Wala tabkhalu biha, dan jangan kalian kikir, bakhil atau medit tentang zakat ini. Wa qauluhu, kemudian apa yang beliau sampaikan dalam khutbah wadaknya adalah wa ati'u umara'akum, dan hendaklah kalian mentaati pemimpin-pemimpin kalian. Ini perintah dari Nabi bahwa kita diperintah ya untuk mentaati pemimpin. Ini perintah ya. Aiman ja'alahumullahu umara'a 'alaikum, yakni orang yang Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin kalian, maka hendaklah kalian taati perintahnya. Tentunya selama tidak memerintahkan kepada yang maksiat, yang mengandung dosa. Karena
perintah Allah demikian, perintah Rasul demikian. Berarti kalau kita mentaati pemimpin yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, itu juga berarti kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Bahkan sesuatu yang sunnah, apabila pemimpin memerintahkan itu bisa wajib. Kalau pemimpin mewajibkan bisa wajib, maksudnya mengharuskan begitu ya. Bahkan sesuatu yang boleh juga wajib. Jadinya kalau pemimpin menyuruh, contoh kita supaya berhenti di lampu merah, ya harus berhenti. Ya, walaupun hal yang sesuatu itu tidak terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Wa hadha yashmulu umara al-manatiq wal buldan. Dan ini ketaatan kita terhadap pemimpin itu termasuk adalah pemimpin-pemimpin wilayah ataupun negeri. Wilayah ataupun negeri. Ya. Wa yashmulul amir am, juga termasuk pemimpin umum, ay amirud daulah kulluha, yakni pemerintah, pemimpin negeri. Ya, kita wajib mentaati, menjalankan apa yang mereka perintahkan kepada kita. Fa innal wajiba 'alal ra'yati ta'atuhum. Karena sesungguhnya kewajiban atas rakyat terhadap pemimpin adalah mentaati mereka. Kata Syekh, kewajiban rakyat atas pemimpin adalah kita mentaati mereka, ya, fi ghairi maksiatillah, yang bukan dalam hal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama tidak bermaksiat atau masih boleh, ya kita taati, bukan hal yang maksiat. Amma fi maksiatillahi, adapun kalau pemimpin itu menyuruh kita untuk berbuat durhaka kepada Allah, kepada Rasulnya, untuk berbuat maksiat, fala tajuzu ta'atuhum, maka tidak boleh mentaati mereka, tidak boleh mentaati pimpinan. Ya, tidak boleh mentaati pimpinan. Apa jadinya kalau masyarakat tidak mau dipimpin, tidak mau dipimpin atau tidak menganggap ada pimpinan? Nanti akan timbul kekacauan di mana-mana, karena hidup seperti di hutan rimba. Siapa yang kuat maka dia yang akan menindas. Ya, tapi dengan adanya pemimpin kita menjadi aman. Ya, seperti itu. Walau amaru bidzalik, walaupun mereka memerintahkan untuk berbuat maksiat, maka kita jangan taat kepada mereka. Li'anna ta'atal makhluk, karena sesungguhnya ketaatan kepada makhluk, kepada manusia, la tuqaddimu, tidak boleh didahulukan, ala ta'atil khaliq jalla wa ala, atas ketaatan kepada Allah sang pencipta al-khaliq. Maksudnya kita tidak boleh mendahulukan ketaatan kepada makhluk kalau itu bermaksiat kepada Allah, kepada Al-Khaliq, maka kita tidak boleh. Ya. Oleh karena itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, athi'ullaha, taatlah kalian kepada Allah dengan menjalankan syariatnya, ya, dan menjauhi apa yang dilarangnya, ya. Kemudian taat kepada Rasul, mengikuti sunnah beliau, ya. Taat kepada Allah, Al-Quran. Wa atiur Rasul, taat kepada Rasul. Kita kan sudah tidak ada nih nabinya, Rasulnya sudah meninggal, ya, taat kepada sunnahnya. Karena beliau meninggalkan taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di abadan in tamassaktum bihima, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi, aku tinggalkan buat kalian yang mana jika kalian intamasaktum bihima, kalau berpegang teguh terhadap keduanya, falan tadillu abada, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Jadi kata Nabi, ucapan Nabi ini mengandung faidah, manfaat, tidak bisa dibuang. Oh, sudah tidak relevan. Ucapan Nabi sudah tidak relevan. Ya, tidak boleh. Seorang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada nabinya tetap menjadi pedoman. Kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara. Jika kalian berpegang teguh terhadap keduanya, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Artinya, kalau kalian tidak berpegang teguh terhadap keduanya, berarti kalian tersesat selama-lamanya. Yakni, apa itu? Kitabnya Allah, Al-Quran, dan sunnahku, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ati Allah wa ati Rasul. Taatlah kamu kepada Allah, kepada Al-Quran. Ya. Wa ati Rasul, taat kepada Rasul. Apa yang Rasul perintahkan. Ketika Rasul tidak ada, kita ikuti apanya? Sunnahnya. Sunnahnya masih terjaga. Sunnahnya masih terpelihara. Sehingga banyak para ulama yang menyeleksi ini yang sahih, ini yang dhaif, ini yang palsu, dan seterusnya. Maka kedudukan sunnah ini penting, karena sunnah akan menafsirkan Al-Quran. Seseorang tidak akan bisa dia beribadah kepada Allah cukup dengan Al-Quran, ya, tanpa sunnah tidak bisa, kecuali ada sunnah. Sunnah dijelaskan oleh para ulama, ya, baik sunnah qauliyah, fi'liyah, ataupun taqririyah. Sunnahnya, ya, bahkan ketika fa'in tanaza'tum fi syai', jika kalian berselisih tentang sesuatu, farudduhu ilallah, maka kembalikan kepada Allah, kepada Al-Quran, ya, farudduhu ilallahi war rasul, dan kepada Rasulnya. Dulu para sahabat ketika ada perbedaan langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi menjawab. Ya. Kalau ada perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nabi sekarang sudah meninggal, sudah wafat, sudah dikubur. Bagaimana mengembalikan kepada Rasul? Tadi mengembalikan kepada timbangan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Tidak satupun kehidupan manusia yang semuanya terekam seperti kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari masa kelahirannya sampai beliau wafat, tidurnya beliau, makannya beliau, senyumnya beliau, jalannya beliau, sifat jenggotnya beliau, semua ada. Tidurnya beliau, masuk WC-nya beliau, masuk masjidnya beliau, keluarnya seperti apa, ketika masuk rumah bagaimana, bagaimana bermuamalah, bergaul dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, terekam semua. Kehidupan manusia yang paling sempurna adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berziarah kubur, ketika beliau sholat, ketika beliau haji, semuanya terekam. Semuanya ada. Ya. Begitu. Jamaah sekalian, kembalikan kepada Rasul. Nah, kita lanjutkan. Taatilah Allah dan Rasulnya wa ulil amri minkum, dan pemerintah atau pemimpin di antara kalian. Maka di sini kata Syekh, fa'atafa ta'ata wulatil umur, maka menghubungkan ketaatan kepada pemimpin ala taatillahi wa rasulih, atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, wa hadza yadullu ala annaha tabi'ah, maka ini menunjukkan bahwasanya ketaatan tersebut adalah mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya, li'annal ma'tuf, karena karena ma'tuf itu tabi'un lil ma'tuf alaih, mengikuti ma'tuf alaih.
la mustaqil, tidak berdiri sendiri. Walihada tajidu annallaha jalla wa ala, oleh karena itu kita dapati bahwasanya Allah jalla wa ala berfirman, ati'ullaha wa ati'ur rasul, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Ya, di sini ada dua fi'il, ati'ullah, ati'ur rasul, ati' kepada Allah, ati'u kepada Rasul. Maksudnya apa? Kata Syekh, liyatabayyana bidzalika anna ta'atan nabiyyi, dalam rangka untuk menjelaskan hal tersebut bahwasanya mentaati nabi ta'atun mustaqillah, itu ketaatan yang berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Ayatajibu ta'atuhu istiqlalan, yakni wajib taat kepadanya berdiri tersendiri. Kama tajibu ta'atullah, sebagaimana wajibnya taat kepada Allah. Maksudnya taat kepada Nabi itu sebagaimana kita taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun demikian, maka ketaatan kepada Rasul ya min ta'atillahi wajibah. Jadi termasuk ketaatan kepada Allah juga yang hukumnya adalah wajib. Ya. Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la ya'muru illa bima yardallah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah beliau menyuruh sesuatu kecuali suruhan itu apa-apa yang Allah ridhoi. Apa-apa yang Allah ridhoi. Karena tidaklah Rasul itu berbuat, berkata kecuali in huwa illa wahyu yuha. Ya, in huwa illa wahyu yuha. Tidak lain beliau mengikuti wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Amma ghairuhu, jadi kalau taat kepada Allah dan Rasul ini paten, tidak ada kesalahan, pasti benar. Rasul pasti benar. Ya, karena Rasul tidaklah menyuruh kecuali apa yang Allah ridhoi, Allah perintahkan. Amma ghairuhu, adapun kepada manusia yang lain, min wulatil umur, termasuk pemerintah atau pemimpin, fa innahum qad ya'muruna bi ghairi ma yardallah. Maka pemimpin si manusia biasa, terkadang mereka memerintahkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Allah ridhoi. Ya, namanya manusia. Ya, walihadza ja'ala ta'atahum, oleh karena inilah maka Allah jadikan ketaatan kepada mereka tabi'un, mengikuti li ta'atillahi wa rasulih, terhadap ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya ketaatan kita kepada pemimpin itu mengikuti Allah dan Rasulnya. Ya, paham? Paham ya. Alhamdulillah. Wala yajuzu lil insan, dan tidak boleh bagi manusia an ya'siya wulatal umur, mendurhakai, bermaksiat kepada pemimpin, fi ghairi maksiatillah, pada hal yang tidak mengandung maksiat kepada Allah. Ya, tidak boleh menentang. Wa yaqul, dengan alasan inna hadza laisa bidinin, ini kan tidak ada dalam agama, tidak termasuk dalam agama. Misalnya, li'anna ba'dal juhal, kata Syekh, karena sebagian manusia yang tidak ngerti, bodoh, idza nadzamat walatul umur, apabila pemimpin atau pemerintah membuat aturan, ya, anzimatan, dengan sebuah aturan, la tukhalifu syara', ya, tidak boleh menyelisih syariat. Qala la yulzimuni, tidak mesti kita ini apa melaksanakan aturan tersebut dengan alasan li'annaha laisat fi syar'in, karena itu tidak ada dalam syariatnya misalnya. Ya, ini tidak boleh yang demikian. Ya, dengan alasan li'annaha la tujadu fi kitabillahi wala fi sunnati rasulih, karena aturan tersebut tidak ada dalam kitab Allah dan di dalam sunnah Rasulnya. Wa hadza min jahlihi, kata Syekh, maka ini termasuk kebodohan. Kalau tidak mengandung maksiat, maka kita taati. Ya,
kita taati. Ya, misal contohlah kita bikin KTP, bikin KK itu kan tidak ada di dalam Al-Qur'annya. Ya. Ya kita ikuti. Ya, itu karena tidak mengandung maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Atau misalnya kita mematuhi aturan lalu lintas misalnya, itu ya kita ikuti. Jangan sampai wah tidak ada dalam Al-Qur'annya, bablas ya tabrakan. Ya. Nantinya tabrakan, semeraut. Begitu jemaah sekalian, semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bal naqul inna imtithala hadhil anzimah mawjudun fi kitabillah. Bahkan kita katakan, kata Syekh, sesungguhnya melaksanakan aturan-aturan tersebut sebenarnya ada di dalam kitab Allah. Wa mawjudun fi sunnatir Rasul, dan ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasulnya dan pemimpin di antara kalian. Nah, begitu jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, inilah fahadhil umur allati awsa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka inilah perkara-perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan fi hajjatil wada, di saat haji wada, minal umuril hamah, termasuk perkara-perkara yang penting, allati yajib alal insan, yang mana wajib bagi manusia, an ya'taniya biha, untuk memperhatikan wasiat beliau tersebut, wa an yatamathala, dan hendaklah melaksanakan amru Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fiha, yakni perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada wasiat tersebut. Apa? Bertakwa kepada Allah, salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, kemudian menunaikan zakat harta, kemudian diantaranya lagi adalah yang terakhir, mentaati pemimpin. Ya, taat kepada pemimpin. Wallahu taala a'lam bissawab. Selesai bab takwa. Insyaallah pekan depan masuk ke bab ke-7, babul yakin wa tawakkal. Bab tentang al-yakin, keyakinan, wa tawakkal, dan bertawakal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan memudahkan kita semua untuk melaksanakan dan melanjutkan kajian ini. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.